Halo sahabat YouTube, welcome back to our channel di Rumah Belajar Joe. Kali ini kita akan membahas materi kelas 8, yaitu KD baru tentang greeting cards. Mari kita lihat kompetensi dasarnya. Ini adalah kompetensi dasarnya yang dipelajari di kelas 8 semester Gasal. Untuk KD-nya, yaitu untuk pengetahuannya 3.5, yaitu membandingkan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan beberapa teks khusus dalam bentuk greeting cards dengan memberi dan meminta informasi terkait dengan hari-hari spesial sesuai dengan konteks penggunaannya. Kemudian untuk yang keterampilan itu ada pada KD 4, poin keempat yaitu menyusun teks khusus dalam bentuk greeting cards, sangat pendek dan sederhana terkait hari-hari spesial dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan secara benar dan sesuai konteks. Pada poin 3.5 untuk untuk pengetahuan, yaitu anak-anak atau siswa itu diminta untuk diharapkan dalam proses pembelajaran itu mampu membandingkan fungsi sosial, struktur teks, unsur kebahasaan, kemudian mampu menemukan fungsi sosial ketika diberikan greeting cards, struktur teksnya dan unsur kebahasaannya. Kalau untuk keterampilan yaitu menyusun teksnya greeting cards. Baik, kita akan kita akan menuju ke materi tentang greeting cards. So greeting cards. So apa sih greeting cards itu? The definitions of greeting card is a piece of paper or thin cardboard having any of variety of shapes and formats and bearing a greeting or message of sentiments. Ya. Sebenarnya banyak sekali definisi dari greeting cards. Ini hanya satu saja. Sebenarnya pada umumnya greeting cards itu adalah selembar kertas atau mungkin kertas tebal itu yang punya banyak shapes, bentuk, dan format. Itu terserah pengirimnya dan menyampaikan pesan tentang greeting atau ungkapan perasaan. Yang kita akan menuju ke tujuannya, the purpose of writing greeting cards. Jadi tujuannya menulis greeting card yaitu is to congratulate, yaitu untuk memberi selamat, to wish untuk mendoakan, or to show sympathy atau menunjukkan simpati for someone, untuk seseorang. Di greeting cards, in what occasion atau event greeting card is sent. Jadi dalam momen apa sih greeting card itu dikirim? Nah, di sini saya temukan beberapa saja, tidak semuanya. Yaitu di situ saya bagi di congratulate sama wish, ya. Congratulate sama wish saya gabung karena mereka itu sebenarnya bersandingan gitu. Wish itu selalu ada di mana-mana sih sebenarnya, ya. Itu ada di biasanya dalam momen birthday atau ulang tahun, kemudian graduation, kelulusan. Ketika competition dan teman kamu menang, itu biasanya winning competitions, jadi memenangkan sebuah kompetisi itu. Kemudian certain achievement, prestasi tertentu. Kemudian happy events, event tertentu. Kemudian holiday, marriage, wedding, and Mother's Day. Biasanya ada namanya Father's Day dan macam-macam dan lainnya. Kemudian kalau untuk menunjukkan simpati atau show sympathy, biasanya greeting cards-nya itu di event condolences atau bela sungkawa karena ada kematian gitu. Kemudian loss of something, kehilangan sesuatu, biasanya HP, laptop atau sebagainya, barang-barang yang berharga. Nah, itu biasanya kita sebagai teman yang baik, kita menunjukkan show sympathy. Boleh kita membuat greeting cards untuk hal seperti itu, tidak apa-apa. Kemudian bad marks, boleh nggak sih kita membuat greeting cards ketika teman kita dapat bad marks? Boleh. Kalau itu tujuannya untuk encouragement
atau penguatan atau dukungan untuk mensupport teman kita. Encouragement itu adalah support, ya. Selanjutnya yaitu generic structure of greeting card, yaitu struktur greeting card itu sendiri. Yang pertama adalah info receiver. Jadi ada informasi tentang receiver, penerima dulu di atas. Ya, kepada siapa kartu ucapan itu ditujukan. Di situ tertulis nama biasanya menggunakan kata to bla bla bla. Kemudian ada body, isi dari greeting card itu sendiri. Jadi ada penerima, ada isi. Di isi sendiri itu fleksibel sesuai dengan eventnya. Biasanya terdapat quote, kutipan yang berhubungan dengan peristiwa. Ada gambar-gambar, picture, biasanya yang menarik atau yang membahagiakan, atau gambar orang yang kita penerima itu biasanya lebih menarik. Kemudian expression, yaitu gunakan congratulation expression atau sympathy expression. Congratulation expression biasanya mengucapkan kata congratulations for your success. Kalau untuk sympathy itu banyak sekali kata yang bisa digunakan. Kemudian yang terakhir adalah info sender, yaitu informasi tentang sender, pengirim, siapa pengirim kartu ucapan tersebut. Greeting card ini sangat mudah ya, tidak begitu sulit, jadi bisa kalian pelajari sendiri. Nah, ini adalah contoh dari greeting cards. Di situ sudah saya beri tanda. Untuk Dear Fahri itu menggunakan kata Dear Fahri. Kita bisa menggunakan kata dear atau bisa menggunakan kata do, boleh saja. Sah-sah saja. Dear Fahri. Kemudian ada body-nya, isinya yaitu I heard that you are chosen as one of the best students in your school. Congratulations. I know since the beginning that you can make it to be one of smart students. Good job. I sent you a gift along with this. Hope you like it. Nah, di situ sudah terdapat quote-nya yang pertama, kemudian ada ucapan congratulations-nya, ya. Dan yang terakhir adalah sendernya. Di situ tertulis sender, Uncle Farhan. Nggak perlu pakai from juga tidak masalah. Di situ kalau di bawah berarti dia pengirimnya. Kalau di atas ada kata-kata dear atau to, berarti dia penerimanya. Ya. Oke, membuat greeting card. Ini juga salah satu contoh dari greeting card. Di situ ada successful people do simple things differently, and you are one of them. Congratulations for your success. Jadi yang pertama itu diisi dengan quote dulu. Quote yang yang bagus-bagus biasanya. Sama seperti ini. Yang akhirnya mengarah ke penerimanya. Jadi tujuannya itu untuk memuji kalau kartu ucapannya berupa kartu ucapan selamat seperti ini. Kemudian yang selanjutnya adalah congratulations for your success. Di sini memang sengaja tidak saya beri info tentang receiver dan sender. Itu seharusnya memang ada ya untuk greeting card. Kalau tiba-tiba dikirim ke orang lain tanpa ada sender atau receiver, maka itu akan membingungkan ditujukan untuk siapa itu greeting card. Nah, ini juga contoh dari greeting card lagi. Happy Father's Day. Thanks for being there through the tears, laughters, and dirty diapers. Jadi ini adalah greeting card ketika hari ayah. Untuk siapa? Jelas untuk ayah ya. Dari siapa? Dari anaknya. Hanya saja di sini memang tidak saya beri receiver dan sendernya. Seharusnya memang ada. Nah, di sini contoh yang kita ambil dari buku paket kelas 8. Kalian bisa lihat dan cari sendiri. My dear teacher, I found discipline, guidance, friendship, and love all at once in one person. That is you. Happy Teacher's Day. Wish you all the best, Ethan. Jadi di situ sudah jelas ya. Kemudian yang selanjutnya lagi adalah Happy Mother's Day. Happy Mother's Day, dear mom.
I wish your days be blessed with smiles, love, and happiness. Love you so much, your son. Nah, ini adalah jenis-jenis greeting cards. Mereka isinya tidak terlalu banyak, hanya sedikit saja, yaitu seperti yang saya sampaikan tadi di depan. Ya, tidak begitu banyak, tidak seperti surat ya, hanya sedikit saja. Kurang lebih seperti ini. Nah, ini juga contoh lagi ya. Kalau yang satunya yang warna biru ini ditujukan untuk semua teman-temannya. Kalau yang warna pink itu sudah jelas ya, ada to-nya untuk siapa, kemudian pengirimnya siapa. Berarti yang biru ini adalah greeting card ketika momennya adalah New Year. Jadi dia memberikan ucapan selamat. Kemudian yang pink itu ketika momennya apa sih? Itu namanya wedding ya. Wedding. Ketika momennya wedding. I wish you a happy wedding day. Welcome to the family. Nah, seperti itu. Oke, begitu saja materi kita tentang greeting card. Semoga membantu kalian belajar bahasa Inggris di masa pandemi COVID-19 ini. Dan jangan lupa untuk tetap menjaga kesehatan, selalu cuci tangan, dan jaga kesehatan tubuh kalian. Terima kasih telah menonton video ini, semoga bermanfaat. I'll see you again soon. Bye bye.